Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Raja Gugu, Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu memberikan anugerah dan berkat setiap waktu, di mana kami masih memperoleh kesehatan, sukacita, kehidupan, dan pekerjaan kami sehari-hari. Biarlah senantiasa Roh-Mu Bapa yang berkuasa atas kami, agar kehidupan kami menjadi berharga dan berarti bagi semua orang. Secara khusus untuk hari ini, kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu melalui siaran radio ini. Berkati kami Bapa, dan berkati seluruh yang kami pakai alat-alat di Radio Pelita Kasih yang terkasih ini, agar Engkau pakai ini menjadi saluran kesaksian kepada semua orang. Berkati firman-Mu yang ditaburkan melalui radio ini, agar orang-orang semakin dikuatkan dan semakin percaya mengikut Engkau. Seluruh rangkaian kegiatan ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sahabat Radio Pelita Kasih, roti selalu menjadi bagian dari kata benda yang tak terpisahkan dalam Alkitab. Bahkan diimplementasikan sebagai benda yang sangat penting dalam perjamuan kudus. Namun ada makna penting yang perlu diambil bila mana ingin menggunakan roti
sebagai katalis dari aksi dalam menjalankan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Roti merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat dan menjadi makanan yang sering dijumpai dalam berbagai kisah dalam Alkitab. Layaknya nasi, roti selain dimanfaatkan sebagai sumber energi manusia untuk beraktivitas, juga dimaknai sebagai yang menyangkut mengenai simbolisme makanan. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita bisa menemui kata roti hampir di setiap bagian, dengan kata benda sebenarnya atau sebagai bagian dari perumpamaan. Kehadirannya tak lepas dari budaya tempat Alkitab tersebut ditulis dan berkembang pada awalnya, di mana roti sebagai makanan yang umum dijumpai dan sering dipergunakan dalam perjamuan-perjamuan. Dalam renungan kita hari ini, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Apa maksudnya? Saudara, pertama, apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia berkata, "Akulah roti hidup"? Perkataan ini tidak cukup kalau hanya kita anggap sebagai perkataan yang indah dan puitis. Roti adalah bahan makanan utama untuk mempertahankan hidup. Tanpa roti, maka hidup ini tidak bisa berlanjut. Tetapi apakah hidup itu? Tentu saja yang dimaksud adalah lebih jauh dan lebih dalam ketimbang hanya hidup yang jasmaniah ini. Apakah arti rohaniah yang baru dalam hidup ini? Hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan baru itu adalah hubungan kepercayaan, ketaatan, dan kasih. Hubungan baru seperti itu hanya dimungkinkan oleh Yesus Kristus. Lepas dari Yesus Kristus, tak seorang pun yang bisa memasuki hubungan baru itu. Dengan kata lain, tanpa Yesus mungkin kita memang ada, tetapi tidak hidup. Oleh karena itu, kalau Yesus adalah esensi hidup ini, maka ia adalah roti hidup itu. Kelaparan yang sesungguhnya dari manusia itu berakhir kalau kita mengenal Kristus dan melaluinya mengenal Allah. Pada waktu itu, maka jiwa yang mengembara dan berlelah-lelah menemukan perhentian dan hati yang lapar dikenyangkan. Yang kedua, perikop ini mengungkapkan tahapan-tahapan kehidupan Kristiani. Mula-mula kita melihat Yesus melalui pembacaan perjanjian baru, pengajaran gereja, pengajaran orang tua, dan kadang-kadang di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, di mana kita seolah-olah melihat dia muka dengan muka. Setelah melihat dia, lalu kita datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa kita mengenal Yesus bukan sebagai pahlawan atau tokoh yang jauh, atau tokoh cerita dalam buku, melainkan sebagai tokoh yang bisa kita temui secara langsung. Lalu kita percaya kepadanya. Artinya kita menerima Yesus sebagai kuasa Allah yang berkuasa atas manusia dan hidup. Jadi pertemuan kita dengan Yesus bukanlah pertemuan karena kita tertarik atau karena kita setaraf dengan dia, melainkan merupakan penyerahan diri kita kepadanya. Semua yang terjadi tersebut memberi kita hidup. Dengan kata lain, semuanya itu menempatkan diri kita dalam suatu hubungan yang indah dan baru dengan Allah, di mana Allah menjadi teman akrab kita. Melalui hubungan yang baru itu, maka kita menjadi tidak asing lagi dengan Dia yang sebelumnya tidak kita kenal dan bahkan kita takuti. Kemungkinan untuk masuk ke dalam hubungan baru seperti itu bebas dan secara umum terbuka bagi semua orang. Tawaran itu terbuka dan ditujukan kepada semua orang. Kita sendirilah yang harus menentukan untuk menerima atau tidak menerima roti hidup itu. Namun jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam hubungan baru itu hanyalah melalui Yesus. Tanpa Dia maka semuanya tak akan mungkin. Demikian juga lepas dari Dia pun tak akan mungkin. Semua daya upaya manusia, kerinduan serta keinginan hati manusia tidak akan dapat menemukan Allah. Di belakang semuanya itu adalah Allah sendiri. Barang siapa yang telah Allah berikan kepada Yesus, ia akan dapat datang kepada Kristus.
Allah tidak hanya menyediakan tujuan, tetapi juga menggerakkan hati manusia agar ada kemauan untuk datang kepadanya. Allah bekerja di dalam hati manusia dan kepada manusia menyingkirkan segala pemberontakan dan kesombongan yang akan menghalangi manusia untuk menyerahkan dirinya secara penuh. Bahkan tidak akan ada pernah mencari Dia kalau saja Dia tidak lebih dahulu menemukan kita. Namun masih ada sesuatu yang mengeraskan hati kita, sehingga kita bisa menolak tawaran Allah itu. Pada akhirnya yang menolak Allah adalah perlawanan hati manusia sendiri. Hidup manusia diperhadapkan dengan dua hal, menerima atau menolak. Saudara-saudara, kalau kita menerima, maka ada dua hal yang terjadi. Pertama, kepuasan yang baru akan masuk ke dalam hidup kita. Rasa lapar dan haus yang kita derita akan lenyap. Hati kita akan menemukan apa yang dicarinya. Dan hidup kita tidak lagi hanya merupakan sesuatu yang ada, melainkan merubah menjadi sesuatu yang bergetar dan sekaligus damai. Kedua, kita tetap selamat meskipun kita ada di dalam dunia yang lain. Bahkan pada hari akhir ketika semuanya binasa, kita tetap selamat sentosa. Seorang penafsir mengungkapkan hal itu sebagai berikut. Kristus membawa kita ke tempat perhentian di mana dan untuk selanjutnya tidak ada lagi bahaya apapun. Yesus menawarkan hidup yang waktui maupun hidup yang kekal. Kemuliaan serta keagungan itu akan lepas dari kita kalau kita menipu diri kita sendiri lalu menolak tawaran Yesus. Yesus adalah roti hidup. Artinya ialah bahwa Yesus adalah pokok kehidupan. Karena itu menolak tawaran serta perintah Yesus berarti kehilangan hidup dan menuju kematian. Menolak tawaran Yesus berarti menolak hidup yang sekarang dan yang akan datang. Sebaliknya menerima tawaran Yesus itu berarti menerima hidup yang sebenarnya sekarang ini maupun kelak dalam dunia yang baru. Saudara-saudara, bagaimana cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Dalam perjamuan kudus yang selalu kita rayakan, roti dan anggur yang kita terima merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Kita bukan saja diingatkan pada pengorbanan Kristus di Golgota, tetapi juga pada tugasnya untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Ingatlah perkataan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang yang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia." Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Banyak orang yang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus sang roti hidup itu. Inilah tantangan bagi kita semua. Bagaimana gereja mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama sang roti hidup di tengah-tengah berbagai persoalan hidup sehari-hari yang sangat nyata. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya. Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang menderita gizi buruk dan busung lapar. Saudara-saudara, ada 3 ciri orang-orang yang memiliki roti hidup, yaitu pertama, kita menjadi satu dengan Kristus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus karena memiliki roti hidup. Itu bukan berarti hanya makan saja lalu pergi, melainkan kita memiliki relasi dengan Dia. Mengapa pakai metafora roti? Roti itu mutlak untuk hidup kita. Jika betul saudara dan saya punya roti hidup, kita tidak mungkin terpisah dari Kristus, karena Ia kini hidup di dalam hidup kita. Kedua, roti itu dimakan setiap hari. Di dalam 2 Bapa kami, kita katakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Roti adalah makanan pokok pada masa itu, dan setiap hari kita memerlukannya. Jika saudara dan saya sudah bersama dengan roti hidup setiap hari, maka kita harus makan roti hidup itu.
setiap hari dengan mendengar suara Tuhan, ikut pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan ini adalah obat. Kalau ada masalah atau sakit baru ambil firman Tuhan. Adalah nutrisi kita sehari-hari. Firman Tuhan harus kita makan setiap hari. Ketiga, roti adalah untuk setiap orang. Semua orang makan makanan pokok ini, dari orang miskin sampai orang kaya. Artinya saudara dan saya setelah menikmati roti hidup, kita tahu persis roti ini harus diberitakan kepada orang lain. Jika sudah memiliki roti hidup, maka kita akan memberitakan karena orang lain pun perlu. Karena akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku adalah roti hidup adalah pernyataan pertama dari ketujuh pernyataan akulah yang terdapat dalam kitab Yohanes. Roti menggambarkan kebutuhan dasar manusia secara jasmani, yang merupakan makanan pokok pada masa itu. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus mengajak orang banyak di seberang laut dalam perjalanannya menuju Kapernaum. Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikuti dia hanya berfokus pada berkat jasmani atau berharap akan mujizatnya. Ketika ia menyatakan dirinya sebagai roti hidup, dan siapapun yang datang kepada roti itu tidak akan lapar dan haus lagi, Yesus ingin mengubah paradigma dan pemikiran mereka yang salah dan mengajar mereka untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan hanya apa yang terlihat di mata saja. Dari firman ini kita dapat memahami dua hal. Yang pertama, Yesus harus menjadi sumber dari segala kebutuhan kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Dan yang kedua, yang tak kalah penting adalah bahwa perumpamaan tentang Yesus, roti hidup, berbicara tentang kepuasan. Faktanya adalah manusia seringkali tidak pernah merasa puas karena salah mencari pemenuhan dari rasa lapar dan rasa hausnya. Banyak orang mencari pemenuhan dari dunia ini. Agustinus, tokoh gereja, pernah mengalami ini dan setelah pertobatannya ia berkata, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah, dan hati kami akan resah dan gelisah sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam Engkau." Yesus sendiri menekankan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika kita percaya dan senantiasa mencari pribadi Yesus dalam hidup kita, relasi hidup kita dengannya akan memuaskan setiap kelaparan dan dahaga jiwa kita. Hati kita juga akan dipenuhi oleh kasih-Nya yang memenuhi segala kekosongan dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu cukup untuk kita, dan itulah yang seharusnya selalu kita rindukan. Yesus berfirman, hanya dengan datang dan percaya kepadanya, maka kita pasti menerimanya. Jadi kalau Yesus sebagai roti hidup kita, maka ia akan memenuhi segala yang kita perlukan, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini, di mana kami bisa melewati seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Engkau persekutukan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, di dalam keluarga, dalam hubungan sesama kami, dalam hubungan sehari-hari. Ajar kami untuk memahami dan mengerti betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu senantiasa bersama-sama dengan kami. Hari ini kami telah menerima firman-Mu. Kuatkan kami untuk memahami dan mengerti, agar Engkau yang roti hidup itu menjadi makanan kami sehari-hari, agar hidup kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Berkati seluruh orang-orang yang mengasihi Engkau, gereja-Mu, secara khusus gereja HKBP Pekernolong, majelis dan jemaatnya, dan juga radio Pelita Kasih ini. Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi kesaksian yang hidup akan seluruh apa yang Tuhan perbuat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan kami di dalam dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Lamsar Edi Manulang STH dengan nomor telepon 0823 5043 0000. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi dan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Yang kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Baru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus renungan harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahana doang, nasong tagamon marmarareang, dinasarak karamotan na doang, dinasarak karamotan na doang.
Mari